الله أكبر الله أكبر. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan hari ini di dalam mengukir catatan amal ibadah kita. Kita baru saja melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kita nikmati sentuhan air yang begitu sejuk yang membasuh muka kita, membersihkan daripada kotoran-kotoran zahir, terlebih-lebih kotoran-kotoran batin. Kita baru saja melaksanakan rangkaian wudhu. Kita ke kumur, membersihkan kotoran-kotoran zahir mulut kita, juga seraya membersihkan kotoran-kotoran batin daripada wudhu kita, daripada mulut kita. Tentu kita berdoa ketika wudhu kita selesai, maka persis seperti yang kita katakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Asyiral muslimin, kalau kita bertafakur tentang ma'rifat wudhu saja, betapa kita bersyukur kita bisa melaksanakan wudhu sehari 5 kali, dan isi daripada wudhu sangat luar biasa. Kita bermohon daripada wudhu agar kita dijadikan selalu orang-orang yang bertaubat, agar kita dijadikan orang-orang yang selalu suci. Seandainya saja wudhu kita tidak terputus, kemudian kita meninggal, Masya Allah, ya, wudhu kita tidak terputus, lalu kita meninggal dalam keadaan wudhu, insya Allah ini salah satu tanda min ahlil khair. Maka mudah-mudahan wudhu yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholat zuhur, kita awali dengan sholat sunnah qobliyah, ya. Ini bagian dari rangkaian-rangkaian keistimewaan, ya. Orang yang bisa menjaga sholat sunnah rawatib qobliyah, ba'diyah, namanya sholat sunnah rawatib. Ini menjadi bagian untuk menyempurnakan kehusyuan sholat. Sekira-kira, ya, ada seorang anak yang ketika ulangan sekolah kemudian nilainya sangat rendah, tetapi dalam catatan dewan gurunya akhlaknya bagus, maka nilai yang rendah ini bisa diangkat dari catatan pribadinya yang bagus. Begitulah sholat wajib. Sholat wajib kita ini sejujurnya banyak kurangnya. Sholat wajib kita ini sejujurnya banyak apanya? Banyak tidak sempurnanya. Tapi mudah-mudahan dengan amalan-amalan sholat sunnah rawatib ini akan mengangkat kualitas daripada sholat wajib kita. Alhamdulillah. Kemudian kita sholat zuhur, luar biasa kita berjamaah, ya, dan kemudian diisi dengan thalabul ilmi. Masya Allah, ya, ini Masya Allah, ini kalau sekira-kira ini amalan kita bayar dengan kegiatan pagi sampai siang, kayaknya masih lebih mahal ini nih barisan nih. Seandainya tadi kita berangkat, kita kerja jam 8, kita keluar jam 12, amat tadi kita wudhu, sholat qobliyah, sholat zuhur, dengerin agama, ceramah, terus ba'diyah, dan kemudian kembali. Saya kira waktu kita yang paling dahsyat, paling mulia, inilah waktu yang sedang kita isi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terima kasih buat Bapak Ibu yang terus mendukung program pengajian di masjid kita ini. Ya, insya Allah ini bukan hanya sekedar program DKM, tapi ini juga kebutuhan kita. Ini juga bagian daripada syiar-syiar agama Allah.
hari ini kita tengah berada di bulan-bulan haram. Saudara-saudara kita hari ini ya berbondong-bondong ya sedang melaksanakan rangkaian ibadah yang mulia, yaitu melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ya. Tentu hari ini kita sudah melihat bagaimana rangkaian ibadah haji. Kurang dari 2 minggu ke depan mungkin kita akan mengiringi daripada saudara-saudara kita yang melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini sangat istimewa ya. Ibadah haji ini sangat mulia karena ibadah haji ini syariatnya sudah turun sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, kalau ibadah sholat itu syariatnya turun di tahun kedua Hijriah. Syariatnya turun ketika Nabi di antara perjalanan dakwah Mekah dan Madinah. Syariat sholat turun melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian puasa turun syariatnya di tahun kedua Hijriah. Terus yang lain-lain kemari turunnya. Tapi bicara ibadah haji, ibadah haji ini sudah disyariatkan oleh Allah melalui lisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi boleh dibilang ibadah haji ini adalah syariat paling tua. Terus di dalam ibadah haji ada lagi bagian-bagian kesempurnaan haji, yaitu memotong hewan kurban. Dan ini ternyata syariat yang lebih tua dari haji. Kenapa? Sebab ternyata memotong hewan kurban itu sudah dilakukan oleh manusia pertama, yaitu ketika Nabi Adam memiliki putra dan putri Qabil dan Habil. Kemudian keduanya disuruh untuk mempersembahkan berkurban kepada Allah. Maka yang Qabil berkurban dengan menyerahkan hasil-hasil pertanian, ditaruh di puncak gunung. Kemudian Habil menyerahkan hasil peternakannya, disembelih seekor kambing, lalu dipersembahkan di puncak gunung. Jadi berkurban ini ternyata ibadah paling tua. Ya, dalam satu riwayat saya mendengar keesokan harinya Nabi Adam suruh keduanya melihat manakah pengorbanannya yang diterima. Kemudian Bapak Ibu, setelah keduanya ke puncak gunung menuju tempat kemarin dia meletakkan persembahannya, ternyata buah-buah yang dipersembahkan Qabil masih ada, sedangkan daging-daging dari penyembelihan Habil itu sudah terangkat. Ya, menurut riwayat persembahan ini diangkat oleh Allah, ditaruh di sorga. Buat persiapan kelak ketika Nabi Ismail disembelih, nggak bisa kepotong-kepotong itu dengan pisaunya, maka kambing itulah diturunkan kembali untuk menjadi penebus daripada janji Nabi Ibrahim, yaitu siap menyembelih Nabi Ismail. Nah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, apa yang ingin kita dan kami sampaikan? Yang pertama, ini ada momen yang sangat luar biasa. Ini ada momen, ada pekerjaan yang sangat dicintai Allah. Di saat Allah sedang membanggakan hamba-hambanya di tanah suci Mekah, tiba-tiba ada satu orang mencuri perhatian Allah. Nun jauh di Mekah, ada di negeri lain, di seberang lain, tiba-tiba kita motong hewan kurban. Jadi begini, ceritanya begini biar gampang. Kalau di bulan Agustus Indonesia melaksanakan hari kemerdekaan, seluruh bangsa Indonesia rakyatnya gembira, betul, senang ya. Tiba-tiba pada malam ke-15 viral ada video dari nun jauh di sana Amerika Serikat, ada sekelompok orang megang bendera Indonesia, lalu dia nyanyi Indonesia Raya dengan lisan, dengan logat Inggrisnya. Ya, dia bergembira, dia menyanyikan lagu Indonesia Raya padahal dia bukan orang Indonesia dan dia jauh dari Indonesia. Ketika dilihat oleh bangsa Indonesia, kira-kira bangsa Indonesia ini girang apa marah? Girang. Kok ada orang mana-mana ikut ngerayain? Kok ada orang nun jauh di sana ikut merasakan kegembiraan orang yang di sini? Maka kalau tiba-tiba presiden kita mengatakan itu orang yang di Amerika kasih hadiah tuh, karena nyenengin kita bangsa Indonesia. Nah kira-kira begitu. Ini di bulan-bulan ini orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi tamu undangannya lagi diperlihatkan oleh Allah akan kebesarannya, keagungannya, perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, makam Nabi Muhammad, Ka'bah, rumah Allah.
Tiba-tiba jauh dari Mekah dan Indonesia ada yang mensemangati, ada yang ngebarengin mereka. Kapan itu? Besok tanggal 8 kita disuruh puasa sunnah hari apa namanya? Tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Hari ketika jamaah haji sedang persiapan menuju padang Arafah. Mereka sedang bersiap-siap, kita puasa untuk diri kita dan mendoakan mereka. Namanya menyertai kegembiraan mereka. Tanggal 9-nya apa? Mereka datang ke padang Arafah, di mana Allah membanggakan dengan malaikatnya. Kita di sini puasa Arafah. Puasa untuk kita yang kata Rasulullah, puasa Arafah ini balasannya dihapus dosa 1 tahun kemarin dan 1 tahun yang akan datang. Puasanya berapa Pak? Sehari. Pahalanya berapa? 2 tahun. Setahun kemarin sama setahun yang akan datang. Kalau Ramadan puasanya berapa? 30 hari. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan 6 hari Syawal, maka seperti dia puasa setahun. Begitu tuh gambarannya. Tapi puasa Arafah, siapa yang puasa Arafah, Allah ampunkan dosanya 2 tahun. Setahun kemarin, setahun akan datang. Mana nih yang lebih besar ini? Arafah. Ya, kemudian besoknya saudara-saudara kita dari padang Arafah menyempurnakan haji, lalu dia buktikan cintanya, dia bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, lalu dia ke Mina, di Muzdalifah dia mengambil batu, lalu di Mina dia melontar jumroh sebanyak 3 tempat jumroh. Di Indonesia kita merayakan perjuangan mereka, mendoakan ibadah mereka dengan kita sholat Idul Adha, lalu kita motong hewan kurban. Masya Allah. Ini kalau sekiranya tadi kita pakai bahasa tadi gitu ya, Indonesia yang merdeka, Amerika yang nyanyi ngerayain, Allah membanggakan orang-orang yang di tanah suci, juga Allah akan membanggakan orang-orang yang di tanah air. Amin ya Rabbal. Ini udah pada beli kambing belum nih? Atau jangan-jangan udah pada beli tusukan nih? Kambingnya nggak beli, tusukannya beli. Ya jangan ya. Kan lagi rame tuh, viral ya. Musim batu cincin, beli cincin. Musim sepeda gunung, beli sepeda gunung. Musim mancing, beli pancingan. Musim sepeda listrik, beli sepeda listrik. Musim berkurban, beli tusukan. Katanya Allah. Ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa ya. Ini hari raya Idul Adha, ini hari raya terbesar dalam Islam. Ya, selama ini kita bisa merayakan Idul Fitri dengan luar biasa. Ya, kita siapin makanan bertoples-toples, betul ya? Kita siapin baju berapa? Bersetel-setel. Kita siapin ampau berlembar-lembar. Kita tempuh jalan berkilo-kilometer dari kota ke kampung tuh Idul Fitri itu ya. Itu kalau dihitung nilai rupiahnya itu, Masya Allah Pak, ada orang kerja setahunan nabung habis buat mudik doang. Ada begitu? Ada? Oh banyak. Segitu besarnya, segitu semaraknya Idul Fitri dirayakan. Enggak salah namanya merayakan. Tapi ketahuilah bahwa Idul Fitri itu bukan perayaan begitu yang dicari. Idul Fitri itu orang mengembalikan dirinya pada fitrah, pada kesucian. Kalau mau ngerayainnya yang berbentuk makanan, kemewahan, itu adanya di Idul Adha. Kenapa? Karena di Idul Adha kita dilarang puasa 4 hari. Kita disuruh makan selama 4 hari, makan enak 4 hari. Hari raya Idul Adha sama 3 hari tasyrik. Disuruh makan enak, disuruh bikin sop tulang iga, disuruh bikin sate. Ini boro-boro 4 hari. Hari pertama aja udah. Ustaz boro-boro udah, orang gak kebagian dari masjid. Gak kebagian dari masjid. Emang yang motong kambing masjid? Yang motong kambing orang-orang yang cinta kepada Allah,
Orang-orang yang ingin membebaskan sifat-sifat hewania pada dirinya kepada Allah. Setahun sekali anggap aja kita bayar pajak sama Allah. Kenapa kita tidak persiapkan ini semua jauh-jauh hari untuk berkurban? Bayangin Pak, kalau satu keluarga 1 ekor kurban, di lingkungan kita 1 RT berapa kakak? 300. 1 RT 300 kakak. Berarti 1 RT 300 kambing. Atau bagaimana nggak bersisa itu 4 hari suruh makan. Makan terus, makan lagi. Besok sarapannya sate, siangnya sate. Ustaz, nanti dah tinggi. Nah ini lagi sujon sama Allah. Sujon. Jadi para jamaah sekalian, ini sebenarnya konsep yang harus kita telaah. Jangan sampai nanti bapak-bapak, ibu-ibu terus setiap tahunnya hanya menjadi orang-orang yang menerima daging kurban. Jangan. Ya, orang yang berkurban itu dagingnya dibagi 3, sepertiga buat dia yang menyembelih, bukan yang menyembelih, sepertiga buat yang berkurban, banyak berarti. Sepertiga buat orang fakir miskin, sepertiga lagi buat orang-orang yang dilayak, yang mampu tapi layak untuk diberikan sebagai penghargaan. Jadi kalau Ustaz itu ada orang berkurban, kakinya 2 diambil, dia biarin, kan sepertiga buat dirinya. Tapi nyembelihnya sendiri, nyembelih di rumah nih, kita keluarin 2/3. Kalau nyembelihnya nitip di musola di masjid, jangan begitu, orang pada iri. Karena orang pada nungguin di luar masjid, mana gua nggak dapat. Makanya susah juga jadi panitia masjid musola ya. Kita kagak bagi, pada minta dibagi emang segini adanya. Karena tadi ya, kebanyakan kita hanya menganggap ibadah kurban ini bukan serius. Padahal ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti azimu dohayakum, ya, besarkanlah, baguskanlah binatang sembelihanmu, karena dia nanti datang di saat kamu sedang berjalan di Shiratal Mustaqim. Jadi kita lagi berjalan tuh Pak di jembatan Shiratal Mustaqim tuh, yang tipisnya rambut dibelah 7. Itu kendaraan untuk, kan nanti kata Nabi ada yang jalannya secepat kilat, baru nginjek udah nyampe. Jadi ini padang mahsyar, terus ada lembah, bawahnya neraka, terus ada jembatan tuh yang disebut Shiratal Mustaqim. Nah di sono surga, kira-kira begitu kira-kira. Itu kita kepeleset itu pada jatuh. Makanya begitu goyang-goyang Mas Pur nih, goyang, langsung wah, siapa kamu? Ini saya kambing. Iya, kok bisa di sini? Iya, semua teman-teman saya kambing itu semua jadi debu. Jadi binatang itu kalau nanti di yaumil hisab, nanti bukan surat An-Naba ayat terakhir itu ada. Jadi binatang itu keadilan Allahnya gini. Kalau waktu di dunia dia berkelahi nih, binatang kambing, umpamanya hitam dan putih. Yang putih mati ketanduk. Nanti besok di sana dihidupkan dua-duanya, suruh berantem lagi, cuman gantian. Kalau di dunia yang putih ketanduk mati, sekarang di akhirat yang hitam ketanduk mati. Setelah adil, kedua-duanya berubah jadi debu, begitu. Kalau saya ini nggak jadi debu katanya, saya disuruh masuk surga. Kenapa begitu? Ya karena kamu katanya. Kalau waktu itu saya nggak dibeli sama kamu, saya cuma buat sate katanya. Di warung sate, udah selesai. Karena kamu beli, dipersembahkan untuk Allah, saya masih ada. Jadi saya menjadi binatang surga, menghias surga. Tapi kata Allah, coba kamu berterima kasih sama yang memindahkan kamu dari harusnya jadi cuma debu, sekarang diangkat derajatnya oleh yang beli kamu. Oh, yang beli siapa? Mas Pur lagi goyang, jatuh kayaknya nih. Suruh naiklah kita di situ. Alhamdulillah. Ya ini mah Rasulullah, masa kita kagak percaya sama Nabi, gimana ceritanya? Ya kan, kendaraan itu buat kita semua. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk dah kita mulai belajar sedikit-sedikit nerapin agama. Ya, agama jangan berhenti sampai sebuah pengetahuan saja. Agama harus kita wujudkan dalam praktek dan adab. Karena agama ini bukan bacaan. Agama ini tuntunan. Kalau tuntunan cuma dibaca, ya nggak berpengaruh apa-apa. Ya diem aja, baca aja gitu. Tekan tombol ini, kagak ditekan-tekan, baca aja. Kagak ditekan-tekan, ya kagak nyala lampunya. Sama agama itu bahan praktek kita. Mulanya dari bacaan, meningkat kepada pemahaman, lalu diwujudkan dalam pengamalan. Ya makanya nanti diusahakan yang tarwiyahnya kita puasa,
yang Arafahnya, atau paling tidak mulai sekarang nih Bapak Ibu yang di mana lingkungannya ada orang pergi haji, jangan sampai kagak nemenin seminggu sekali bacain doa rumahnya. Ya, orang yang peduli kepada tamu Allah, mudah-mudahan besok diundang menjadi tamu Allah. Amin. Iya, jangan kita cuek sama orang yang pergi haji. Ah Ustadz, saya bukan yang cuek. Terus soalnya yang pergi haji itu dia jual tanah kuburan. Terus apa urusannya? Coba kagak pernah sembahyang. Orang mah nggak pernah sembahyang biar aja. Yang pasti orang ke sono pasti diundang sama Allah, udah begitu. Nih kemarin kan ada kasus nih Pak nih. Ini kasus ada video viral orang pergi haji, kemudian di sono tiba-tiba keluar apa? Sifat buruknya gitu ya. Pokoknya dia katanya joget-joget atau apalah gitu ya, nyawer-nyawer ya. Sampai ditangkap polisi. Kan bagi kita mungkin sudut pandangnya negatif tuh. Lagian orang kagak punya amalan ibadah haji gitu. Ntar dulu, ya bisa jadi apa yang terjadi pada dirinya Allah bayar di situ. Seakan-akan Allah permalukan dia di situ, padahal lewat proses itu Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Bisa jadi lewat cara begitu Allah sedang menghapus dosanya. Kayak orang sakit, begitu minum obat sakitnya bukannya baik malah tambah, bukan tambah, ngabisin, mau hilang penyakitnya tuh mau hilang, begitu. Kayak lampu nih, lampu kalau mau mati kan tambah terang dia, lampu tambah terang, nggak lama mati nih. Sama, bisa jadi orang itu dihapus di sana dengan cara ditampakkan daripada apa namanya sifat buruknya. Lebih baik kita ketahuan di sini daripada kita dibuka aibnya di akhirat. Sungguh sangat malu. Sungguh sangat malu kalau di akhirat kita dibukakan aibnya. Maka kata Allah begitu, siapa orang yang menutupkan aib saudaranya, Allah akan tutupkan aibnya di dunia sampai di akhirat. Nanti di akhirat kita malu, lebih malu, lebih malu. Nah, karena itu bisa jadi orang yang menurut akal kita, ini seorang pergi haji karena emang dapat duit gusuran gitu. Udah, urusan Allah biarin aja. Kenapa jadi kita repot-repot mikirin gusurannya? Yang penting kita kapan? Kalau perlu bikin doanya, ya Allah, dia yang begitu aja engkau undang, masa saya udah rajin sholat belum berangkat-berangkat? Kan gitu nanya. Gimana caranya? Tanya orang-orang yang udah berangkat. Begitu. Jadi kita berjuang bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu begini nih. Kisah ini diambil dari hikmah begini. Kan Nabi Musa datang umatnya. Ini Nabi Musa ini seringkali banyak kasus-kasus istimewa karena Nabi Musa ini kan kalimullah. Beliau tuh kalau ngomong langsung aja sama Allah begitu. Jadi ada umatnya. Nabi, ya doain saya. Ya udah, mau apa? Enggak, pokoknya aminin. Ntar yang doa saya begitu. Ya udah, dia baca doa Pak. Lalu Nabi Musa amin, amin. Lah doa diaminkan seorang nabi mustajab. Mustajab. 2-3 hari seminggu kemudian tiba-tiba rame karena di pinggir hutan ada jenazah yang palanya kagak ada, palanya nggak ada. Diapain? Dimakan harimau. Maaf, bukan palanya nggak ada. Pokoknya orang itu meninggal, diterkam harimau di tangannya atau kakinya, pokoknya matinya mengenaskan. Akhirnya Nabi Musa paranin. Karena Nabi Musa paranin, Nabi Musa ngeliat wajahnya kaget. Astagfirullahaladzim. Ini pun yang kalau nggak salah seminggu dia minta doa ini. Saya aminin ini, gitu. Saya aminkan doanya. Lalu dia ngomong, ya Rob, ini hamba yang kemarin dia minta doa saya aminkan. Kok dia matinya mengenaskan begini? Ya, ada apa Musa? Saya mau tanya, emang doanya apa dia doanya? Doanya apa? Kemudian kata Allah, ya Musa, saat engkau mengaminkan doanya, dia meminta kepadaku agar dijadikan kekasihku, katanya. Dan engkau yang mengaminkan, maka aku terima doanya. Cuman syaratnya berat. Dia harus bisa menerima dengan kematian yang menghinakan. Di mata orang dia terhina, tapi setelah meninggal ini dia menjadi kekasihku. Maka banyak orang setelah meninggal baru kelihatan kewaliannya. Awas, hati-hati. Ada orang biasa-biasa saja hidupnya. Begitu meninggal baru kelihatan kewaliannya. Itu begitu modelnya. Nah, makanya Bapak Ibu jangan putus asa, terus mendekat diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena hak Allah untuk mengangkat kita menjadi kekasihnya kapan dan di mana itu hak Allah. Ya, kenapa? Karena kita ini sudah dikasih jalan oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Lewat sholat ini kan kalau bukan orang yang dipilih sama Allah nih, nggak bakal bisa sholat.
nih lewat mengaji ini kalau nggak dipilih sama Allah nggak bakal duduk tekun ya, apalagi dengar suara saya kan belum tentu seindah pendengaran Bapak Ibu kan, tapi kok betah duduknya, Allah yang pilih. Begitu. Maka besok tingkatin ya, sebagaimana Allah percaya kepada hari ini kita, maka tingkatin biar Allah tambah percaya dengan cara apa? Terus kita berusaha bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan di musim haji ini yang sudah pada berangkat sedang melaksanakan ibadah semua dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan mereka semua haji yang mabrur dan umrah yang makmurah, dan juga dijadikan kembalinya mereka ke tanah air masing-masing membawa barokah bagi negeri bangsanya. Buat kita yang ada di Indonesia, mari kita niat semoga pada tanggal 8, 9 Allah kasih kekuatan kita melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah. Kalau tidak salah Selasa Rabu ya, Selasa Rabu, karena Kamisnya kita berlebaran. Dan mudah-mudahan dari sekarang sampai ke depan nanti sebelum hari haknya, semoga semua ada keluasan rezeki untuk kiranya bisa ambil bagian sebagai orang-orang yang berkurban pada tahun ini. Amin. Kalau nggak kuat sendiri, ajak istri. Kalau nggak kuat berdua, ajak anak. Kalau nggak kuat sekeluarga, ajak tetangga. Emang boleh Ustaz? Boleh aja. Yang penting pastikan kalau kita makan daging kurban, usahakan daging yang dari hewan kurban yang kita beli. Walaupun tidak sempurna dalam arti satu seekor, tapi sekeluarga satu boleh, dua keluarga satu boleh. Nabi Muhammad aja satu buat seluruh umatnya dipotongin. Nah itu apalagi kita proses belajar. Mudah-mudahan, dan yang terakhir tentunya mudah-mudahan dengan semangat Idul Adha, karena ke depan kita akan memasuki masa perpolitikan, ya kita saling menjaga persatuan, menjaga kesatuan, ya kita bermohon betul-betul sama Allah, semoga negeri tercinta kita selalu dijaga, dilindungi, dipelihara, agar kesatuan kita tetap terpelihara, dan umat Islam Indonesia khususnya selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.